anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat, sehingga kita hari ini bisa bertemu dan belajar lagi. Akan mengabsen kehadiran kalian, ya. Muhammad Fatih, Hadir. Fatih, Hadir. Weda, Kesha. Hadir. Siap hari ini belajar ya? Siap. Oke. Sebelum kita belajar, tanamkan dulu di dalam hati kalian. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan kalian paham dan mengerti semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, marilah kita bersama-sama berdoa nanti. Jangan ada yang bercanda, berdoanya dengan khusyuk agar apa yang kita pelajari pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Sikap berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan yang berjudulkan Indonesia Raya. Untuk itu mau minta kalian semua sikap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Anak-anak bapak sekalian yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini kita akan membahas kelanjutan materi sebelumnya. Dan Bapak pengen menanya pada pembelajaran sebelumnya, apakah ada yang masih ingat pelajaran apa pada minggu yang lalu? Pelajaran salat kewajiban tentang inti ibadah salat. Iya. Pelajaran pada minggu yang lalu itu tentang inti ibadah salat. sholat. Nah, pada pembelajaran minggu yang telah lalu itu ada pengertian daripada sholat. Apa sih arti sholat kemarin? Yaitu sholat secara bahasa artinya doa. Nah, namun dari segi arti istilah yaitu adalah serangkaian Ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram. Sholat bisa juga diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pembelajaran pada minggu yang kemarin atau minggu yang sebelumnya. Adalah hikmah sholat. Apa sih hikmah sholat? Nah, hikmah sholat pada hari ini akan Bapak sampaikan penjelasannya. Namun sebelum melangkah ke penjelasan tentang hikmah sholat, kita akan belajar dulu tentang apa sih tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Ya, pada pembelajaran hari ini berjudulkan tentang hikmah sholat. Tujuannya dari pembelajaran tentang hikmah ibadah sholat antara lain, kalian nanti bisa menyebutkan hikmah sholat. Nah, apa saja sih hikmah sholat yang akan dipelajari sesudahnya? Dan kalian nanti menjelaskan hikmah tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan Mungkar. Nah, jadi sholat ini bukan hanya suatu gerakan saja, namun ada maksud lain daripada segala sesuatu ibadah. Nah, sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran, bahwa sholat ini adalah mencegah. Mencegah atau arti mencegah? Nah, mencegah atau menolak dari segala sesuatu perbuatan kita nih
yang keji dan mungkar. Artinya perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik maka akan dicegah, akan ditolak karena kita melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Apa sholat 5 waktu? Mulai dari subuh, nah, di antara 5 itu harus kita laksanakan atau wajib kita kerjakan. Hikmah sholat artinya inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Misalnya berupa perbuatan yang baik yang tumbuh dalam diri setelah rajin melakukan sholat. Sholat dimaksudkan agar orang yang melakukannya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. hikmah itu bisa kita artikan sebagai hasil dari sesuatu yang kita kerjakan, atau bisa kita artikan bahwa hikmah ini adalah suatu manfaat setelah kita mengerjakannya. Contoh hikmah ibadah sholat. Nah, yang pertama yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melaksanakan sholat, maka kita akan merasa di dalam pikiran kita selalu mengingat Allah. Itu apabila orang yang senang selalu melaksanakan sholat. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita sering melaksanakan salat, maka yang asalnya jauh kita akan menjadi dekat Allah. Ya. Yang ketiga, disiplin waktu. Orang yang senang, orang yang selalu melaksanakan salat, maka secara tidak langsung maka dia akan terlatih disiplin waktu, terutama disiplin waktu dalam melaksanakan ibadah sholat. Saat subuh kan waktunya pagi, ya kan? Kalau sholatnya sudah sampai jam 11 itu jamnya siang, berarti bukan sholat subuh. Nah, jadi kita bangunnya pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Selanjutnya itu bersih. Nah, kalau kita melaksanakan sholat, maka kita harus perhatikan dulu kebersihan di diri kita, ya, baik dari tubuh kita, pakaian, tempat tinggal kita harus juga perhatikan kebersihan. Sebab bila tubuh kita, baju kita atau pakaian kita dalam keadaan kotor atau najis, maka sholatnya pun tidak akan sah. Paham? Orang yang senang melaksanakan sholat, maka dia akan merasakan di dirinya, di dalam hatinya akan merasa tenang. Jangankan tenang, tentram, damai. Yang asalnya gelisah, yang asalnya galau, yang asalnya dibully, yang asalnya sakit hati, lalu dia bawa sholat. Lalu dia setelah sholat, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditenangkan hatinya, maka hatinya pun akan tenang. Kali ini Bapak akan bagi ke kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti Bapak beri namanya, yaitu kelompok subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Mengapa dibagi kelompok? Nantinya kalian akan menyimak pembelajaran. Dan nanti ada video dari hasil materi pembelajaran dan video. Nanti kalian diskusikan. Setelah diskusi baru nanti presentasikan. Ya, paham? Paham. Sebelah sini paham? Paham. Akan buku dan alat tulis lainnya untuk kalian nanti mencatat atau menyalin dari materi yang akan didiskusikan nanti dan akan dipresentasikan. Nah, jadi apa saja sih hikmahnya? Sebenarnya banyak sekali hikmah dari ibadah sholat.
Nah, kita bisa mengamati dari kehidupan sehari-hari kita. Berikut ini akan kakak sampaikan beberapa hikmah dari kita mengerjakan sholat. Yang pertama adalah kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin melaksanakan sholat, berarti kita senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah zikir atau cara mengingat Allah yang utama. Kemudian yang kedua, dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat kita akan ingat akan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Selesai semua? Sudah. Bagus, semua sudah selesai. Nanti akan Bapak panggil kelompoknya untuk maju ke depan. Subuh. Kami dari kelompok subuh ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sholat merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Adapun hikmah atau hasil dari sholat yaitu kita akan selalu mengingat dan dekat kepada Allah. Bagus. Nah, tepuk tangan dulu buat kelompok subuh. Dari kelompok Maghrib ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Maka sholat harus kita laksanakan. Dengan kita melaksanakan maka kita menjadi muslim berarti berhati adalah cenderung bersihat dan bersucian. Baik dari kita pakaian dan tempat tinggal kita. Karena sebelum sholat kita harus memperhatikan kebersihan. Melaksanakan sholat membuat kita menjadi. Iya, mantap hasil diskusinya ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok Maghrib. Yuk. Hasil daripada diskusi kalian, maka akan Bapak bagikan tugas. Ini tugasnya mandiri atau masing-masing yang harus kalian kerjakan, ya. Akan Bapak bagikan tugasnya ini dan harus kalian kerjakan untuk menentukan hasil daripada pembelajaran hari ini. Apakah kalian paham tentang pelajaran pada hari ini? Paham, bagus. Terus apakah ada yang masih belum paham? Tidak kan? Ada. Alhamdulillah kalian bisa memaham pelajaran pada hari ini. Ya, senang hari ini belajarnya? Baik. Pada pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Begitu pentingnya kita melaksanakan sholat karena sholat ini adalah wajib. Di balik sholat itu pun juga ada manfaatnya ataupun hasilnya. Ya, karena adalah manfaat atau hikmah yang terkandung dalam sholat adalah kita disiplin waktu. Sholat juga mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan dengan sholat kita terlatih untuk menjaga kebersihan dan kesucian baik dari tubuh kita, pakaian ataupun lingkungan sekitar. Semua? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mintakan kepada si Ali Ahmad untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Jika berdoa,